Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sahabat yang rahmati Allah, kita lanjut untuk pembacaan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke Nabi Idris alaihi salam. Idris adalah anak Adam yang pertama kali diberi kenabian setelah Adam dan Syed alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan ballpoint. Ternyata di sini ada Nabi Idris itu adalah orang yang pertama menulis dengan ballpoint. Diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf, ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, sementara aku ada di sana. Ibnu Abbas bertanya padanya, apa maksud firman Allah Azza wa Jal kepada Idris? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat yang ke-19. Surat yang ke-19 ya. Surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-57. Ka'ab menjawab, adapun Idris, Allah berfirman mewahyukan kepadanya. Sesungguhnya setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh anak Adam. Boleh jadi yang dimaksud adalah manusia pada zamannya. Maka Idris menambahkan amalnya hingga kekasihnya dari malaikat mendatanginya. Idris berkata kepadanya, sesungguhnya Allah mewahyukan padaku demikian dan demikian. Maka bicaralah pada malaikat maut agar menunda kematianku hingga aku menambahkan amal. Malaikat itu kemudian membawa Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Ketika sampai pada langit yang keempat, ya, mereka bertemu dengan malaikat maut yang bersiap untuk turun. Malaikat tersebut kemudian berbicara kepada malaikat maut mengenai apa yang diminta Idris agar dibicarakan kepada malaikat maut. Malaikat maut lantas bertanya, di manakah Idris? Malaikat tersebut menjawab, dia ada di punggungku. Malaikat maut berkata, mengagumkan. Aku diutus dengan perintah, cabutlah ruh Idris di langit keempat. Hingga aku berkata, bagaimana bisa aku mencabut nyawanya di langit keempat, sedangkan ia ada di bumi? Malaikat maut kemudian mencabut ruh Idris alaihissalam di sana. Demikian kisah tentang Idris alaihissalam. Kemudian kita lanjut dengan kisah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam diutus ketika manusia mulai beribadah kepada patung, Taghut, dan mulai terjerembab dalam kesesatan dan kekafiran. Di saat manusia itu terjerembab pada kesesatan dan kekafiran, Allah Azza wa Jal mengutusnya sebagai bentuk rahmat untuk para hamba. Beliaulah Rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi. Ketika Nuh alaihissalam telah diutus oleh Allah Azza wa Jal,
Nuh alaihissalam menyeru kaumnya untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Tidak beribadah kepada patung, arca, dan tauhid bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Dan agar mereka mengakui keesaan Allah yang tiada ilah dan Rob selainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasran. Yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'ub, dan Nasr. Surat Nuh, surat yang ke-17, ayat yang ke-23. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, ini adalah nama-nama orang solih dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaumnya agar membuat patung di tempat mereka biasa bermajelis. Kemudian menamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kaum mereka pun melakukan bisikan setan tersebut. Pada awalnya, patung-patung itu tidak diibadahi atau tidak disembah ya. Hingga ketika kaum yang membuat patung meninggal dunia dan ilmu dihapuskan, patung-patung itu mulai diibadahi. Nabi Allah Nuh alaihissalam menyeru mereka dengan berbagai macam cara dakwah pada malam dan siang hari, dengan pelan-pelan dan terang-terangan, dengan memberi motivasi dan ancaman. Kesemua itu tidak berhasil mengajak mereka pada kebenaran. Bahkan mayoritas mereka terus-menerus dan eksis dalam kesesatan, penentangan, dan peribadahan pada patung dan arca. Mereka menetapkan permusuhan pada Nuh, mencelanya, mencela siapapun yang beriman kepadanya, mengancam mereka dengan rajam dan pengusiran. Mereka mengusir dan sampai pada puncak pengingkaran dan permusuhan. Waktu dan perdebatan telah berlalu dalam masa yang panjang antara Nuh dan mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadhahumut tufan. Saya ulang ya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-14. Selama masa yang panjang ini, tiada yang beriman kepada Nuh, kecuali hanya segelintir orang saja. Setiap kali satu generasi hendak selesai dan berpindah pada generasi berikutnya, maka yang diwasiatkan adalah agar tidak beriman kepada Nuh dan agar memeranginya dan menyelisihinya. Gaung yang senantiasa mereka dendangkan dan suarakan adalah mengabaikan keimanan dan kebenaran. Nabi Nuh mendoakan satu doa kemarahan karena Allah atas mereka. Maka Allah pun mengabulkan doa beliau. Ketika itulah
Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera ini memiliki 3 tingkat. Tinggi setiap tingkat 10 hasta. Tingkat yang paling bawah adalah untuk binatang melata dan binatang buas. Tingkat yang tengah untuk manusia dan tingkat yang paling atas untuk burung. Ketika air bah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dan Nuh memanggil anaknya, surat Hud ya, surat yang ke-11 ayat yang ke-42. Anak yang dimaksud dalam ayat ini bernama Yam, saudara dari Sam, Ham, dan Yafid. Yam adalah orang kafir, sehingga binasa bersama dengan kaum yang dibinasakan. Ketika seluruh penduduk bumi binasa dan tidak tersisa seorang pun yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan bumi untuk menghentikan untuk menghentikan mata airnya dan langit untuk menahan curah hujannya. Ketika air meresap ke dalam bumi dan memungkinkan untuk didiami dan ditempati, Nabi Nuh mendarat dengan bahteranya di Judi. Judi inilah sebuah gunung di daerah Jazirah yang masyhur. Yang menyertai Nuh di bahtera adalah 80 orang laki-laki disertai keluarganya. Ketika mereka turun ke kaki gunung, mereka membangun sebuah desa yang kemudian disebut dengan Samanin. Sehingga pada suatu hari lisan mereka bercampur aduk menjadi 80 bahasa. Bercampur ini menjadi 80 bahasa ya. Salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, di sini ternyata asal musul dari bahasa Arab. Sebagian mereka tidak memahami bahasa sebagian yang lain. Kemudian Nuh mengungkapkan bahasa mereka. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-77. Maka setiap orang yang hari ini berada di muka bumi dari seluruh jenisnya dinisbatkan kepada anak-anak Nuh yang berjumlah 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Diriwayatkan dari sahabat Samurah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Samun Abul Arabi, Wahamun Abul Habashi, Wayafithu Abul Rum. Sam adalah kakek moyang orang Arab. Kakek moyang orang Arab adalah Sam. Kemudian yang kedua Ham ya, bukan Ham. Ham, Wahamun Abul Habashi. Ham adalah nenek moyang orang Habashi. Wa Yafithu Abur Rum, dan Yafid adalah kakek moyang orang Romawi. Nah, kita di sini dapat ilmu ya. Ada Sam, Ham, dan Yafid. Sam kakek moyang orang Arab. Ham kakek moyang orang Habsyi. Dan Yafid adalah kakek moyang orang Romawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam menjelang wafat, beliau berkata kepada anaknya, aku berikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan kamu untuk mengerjakan 2 hal, dan aku larang dirimu dari 2 hal. Aku perintahkan dirimu untuk menetapi ya. Sekali lagi, aku perintahkan dirimu untuk menetapi la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Karena sesungguhnya andai 7 langit dan 7 bumi diletakkan pada 1 daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada 1 daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah
akan lebih berat darinya, dan aku perintahkan untuk menetapi subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya, karena sesungguhnya ia adalah doa segala sesuatu, dan dengannya lah seluruh makhluk diberi rezeki. Aku larang dirimu dari syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dan sifat sombong. Ini ada di hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 6265. Adapun makam beliau, Imam Ibnu Jarir rahimahullah dan selain beliau meriwayatkan bahwa makam Nabi Nuh alaihissalam berada di Masjidil Haram. Riwayat ini adalah yang lebih kuat dan kokoh dari riwayat yang disebutkan oleh mayoritas sejarawan bahwa makam beliau berada di suatu negeri di belahan bumi yang hari ini disebut dengan Kuruk Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan atau pembacaan kitab ini ya, Al-Bidayah wa Nihayah, yang membahas dua nabi, Nabi Idris alaihissalam dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah cukup. Nanti kita lanjut dengan kisah Nabi Hud dan Nabi Soleh terus selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas kesalahan baik ucapan atau pembacaan saya mohon maaf. Semuanya belajar ya. Belajar itu harus berani. Ya, tentu dari belajar kita akan menjadi evaluasi dan koreksi. Semoga yang kita pelajari kita bisa mendapatkan hikmah dan barokahnya, sehingga kisah nabi-nabi bisa kita tauladani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.